السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, sehingga berkat karunia dan tambahan nikmat umur Allah pertemukan kita dengan tahun baru 2025. Ini menunjukkan ada seorang ulama Rabi al-Adawiyah, ketika beliau memberikan satu nasihat sangat indah kepada Sufyan ats-Tsauri dengan beliau mengatakan, ya Sufyan ats-Tsauri, innana anta ayyam. Wa Sufyan ats-Tsauri, sesungguhnya engkau itu diibaratkan seperti kumpulan hari-hari ma'dudah yang telah ditentukan oleh Allah. Fa idza dhahaba al-yawm dhahaba ba'duk. Apabila hari itu pergi meninggalkan kita, dhahaba ba'duk, maka sedikit demi sedikit anggota tubuh juga akan pergi meninggalkan kita. Wa yushiku, dan kita yakin, idza dhahaba ba'du yudhaba kullah, ketika sedikit demi sedikit pergi meninggalkan kita, maka suatu saat seluruh itu akan pergi meninggalkan kita. Maknanya suatu saat kita pasti akan mati. Maka wa anta ta'lam, dan kau sadar itu, kalau kita pasti akan mencapai titik akhir dari perjalanan panjang kita ini. Kemudian fa'amal, maka perintah beliau, mumpung Allah masih berikan tadbir kesempatan untuk hidup, maka gunakan untuk menambah pundi-pundi amal saleh, karena ketika kita kembali kepada Allah, banyak orang-orang yang kemudian menyesal. Sampai orang kafir berkata di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-101 sampai 102, orang kafir mengatakan, hatta idza ja'aduhumul maut, tatkala datang menimpa kepada orang-orang kafir, menimpa kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa-dosa besar, kematian, maka orang kafir berkata, Rabbi irji'uni, ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke dunia. Kenapa minta kembali ke dunia? La'alli a'malu salihah, agar aku bisa melakukan amal yang salih, fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan, yang dulu aku sia-siakan, yang dulu aku tidak sempat untuk melaksanakannya. Apa kemudian? Kata Allah, Allah dengan tegas menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Jadi harapan orang-orang yang sudah mati pengen balik ke dunia itu hanya satu, pengen apa? Menambah pundi-pundi amal saleh. Di surah yang lain itu pengen bersedekah. Tujuannya apa? Karena penyesalan ketika hidup di dunia itu dia sia-siakan. Maka Allah dengan tegas mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun, itu hanya sebuah ungkapan, itu hanya sebuah kalimat, qailuha, yang dia mengungkapkannya, wa min waraihim
barzahun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang mereka itu ada barzah, ada dinding pemisah, ada dinding pembatas sampai nanti datangnya hari kiamat atau hari kebangkitan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan nikmat umur pada kita, yang dengan tambahan nikmat umur ini bagi orang yang beriman punya kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal yang saleh. Karena bagi orang yang beriman, bertambahnya umur itu bertambahnya kebaikan. Maka nggak boleh minta mati. Gak boleh orang mukmin itu minta dimatikan. Karena bagi orang beriman itu bertambahnya iman, bertambahnya hari, bertambahnya kebaikan. Ada satu doa yang insya Allah saya yakin Bapak Ibu sering baca doa ini. Ini doanya sahih riwayatnya Muslim. Ada di dalam doa khatmil Quran. Kalau nggak salah di doa yang kedua atau yang ketiga setelah Allahumma arhamni bil Quran. Ada doa itu indah banget. Rasulullah meminta kepada kita untuk berdoa ini. Satu kali doa kita minta 5 perkara. Yang pertama minta apa? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Hafal doa ini? Nanti dibuka di belakang di khatmil Quran. Itu hadis. Pertama apa? Allahumma aslih lana dinana, ya Allah perbaiki bagi kami ya Allah agama kami. Yang dimaksudkan perbaiki agama itu bukan Islamnya yang minta disempurnakan. Islam sudah sempurna, cuma kita dalam berislam yang belum sempurna. Makanya minta Allahumma aslih lana dinana, ya Allah perbaiki ya Allah cara kami beragama, sempurnakan ya Allah cara kami beragama. Kenapa? Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, karena agama itu adalah urusan yang paling pokok dalam kehidupan kami. Yang kedua, wa aslih lana dunyana, ya Allah perbaiki dunia kami ya Allah, perbaiki rizki kami ya Allah dunia ini, sehatkan tubuh kami, perbaiki dunia kehidupan kami ya Allah, allati huwa ma'asyuna, karena kami masih hidup di dunia. Yang ketiga ini yang paling indah, wa aslih lana akhiratana, ya Allah perbaiki bekal akhirat kami Allah. Kenapa? Allati fiha ma'aduna, karena itu adalah tujuan kami hidup yang selanjutnya. Berarti kita diminta kepada Allah untuk apa? Memperbaiki bekal kehidupan kami untuk kehidupan yang setelahnya. Wa aslih lana akhiratana, perbaiki akhirat kami. Kemudian yang keempat, apa kata Allah, kata Nabi, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, ya Allah jadikan ya Allah bertambahnya umur ini ya Allah bertambahnya kebaikan bagi kami. Dan yang terakhir, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, ya Allah jadikan ya Allah kematian ini berhentinya dari semua keburukan yang kami lakukan di dunia. Apa maknanya? Jangan sampai ya Allah kami mati tapi bekas-bekas keburukan yang kami lakukan masih berseliweran. Maknanya jangan sampai ya Allah ada dosa-dosa jariah yang ketika kami mati harusnya kami istirahat mendulang pahala dari pahala sedekah jariah yang kami lakukan, tapi justru ada orang yang mati masih dapat kiriman dosa. Salah satu kisahnya siapa yang mendapatkan kiriman dosa? Ini Qabil. Makanya Nabi mengatakan la tuqtalu nafsun zulma, tidak ada seorang yang dibunuh dengan cara yang zalim illa kana lahu ala ibni Adam, kecuali
dosa orang yang membunuh itu terus mengalir kepada anaknya Nabi Adam, namanya Qabil. Kenapa? Li'annahu awwala man sannal qatl, karena yang ngajari pembunuhan pertama kali di muka bumi itu siapa? Qabil. Makanya kalau ada perampokan, ada pembunuhan, semua bentuk pembunuhan, dosanya itu mengalir kepada anaknya Nabi Adam, namanya Qabil. Na'udzubillah. Tapi ada yang sampai sekarang masih mengalir pahala jariah. Itu kalau di Madinah itu, kalau nggak salah baris yang ketiga dari Masjid Nabawi ada hotel. Apa nama hotelnya? Ya. Waqfu Utsman bin Affan. Hotel itu namanya apa? Waqaf Utsman bin Affan. Sampai hari ini masih ada. Dari mana wakaf Utsman bin Affan ini dapat? Dari perantara sumur. Yang dulu Utsman membeli sumur namanya Bi'rul Ruma. Pernah ke situ, Pak? Jangan kalau umroh kemana tuh? Setitor ya. Setitornya mesti yang dicari apa? Pasar kurma. Itu apal itu mesti, Pak. Cuma sekarang pintarnya, cuma sekarang apa? Dan sejak berapa lama ini sudah? Jadi pasar kurma atau apa namanya itu, kebun kurma itu di Madinah itu kan kurang lebih ada 70. Sekarang mulai kerja sama supir. Makanya setiap tahun tuh kadang lihat lokasi tempat kita berkunjung itu berbeda. Karena ternyata supir itu dapat fee. Kemarin terakhir saya bilang, masa ini sih kayaknya dulu bukan ini deh. Kok jadi kecil, terus ada jualan bajunya juga, padahal yang dulu enggak. Oh ternyata ketika kita mau turun langsung ditanya, berapa rombongan? 89, tulis 89. Sudah, ketika sudah ini akhirnya apa? Mau pulang, di supir kita sudah masuk semua di bis, supirnya tidak ada. Mana supir? Oh ternyata masih hitung-hitungan di belakang. Oh alhamdulillah. Baik, pada zaman rahmat Allah ada satu di situ, cuma memang sekarang sudah ditutup, sekarang sudah dipagari. Ada Bi'ru Utsman itu sampai hari ini, atau disebut dengan Bi'ru Ruma, sampai hari ini tuh masih tetap ada airnya, dipakai untuk mengairi kebun kurma. Dari perantara kebun kurma itu dipakai untuk membeli tanah di dekat dengan Masjid Nabawi, dibangunkan hotel sampai hari ini. Maka sampai hari kiamat insya Allah mengalir pahala untuk Utsman bin Affan. Makanya waja'alil mauta ya Allah, kematianku ya Allah, rahatan lana min kulli syarr, berhenti dari semua bentuk keburukan yang pernah kami lakukan di dunia. Tapi pada zaman rahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah. Sebelumnya sudah kita bahas bentuk-bentuk siksa kubur yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini pembahasan yang sebelumnya, Allah tampakkan bentuk-bentuk siksa kubur yang diperlihatkan kepada Nabi di saat peristiwa Isra Mi'raj. Ini sedikit saya ulangi. Apa saja bentuk siksa kubur yang ditampakkan pada Nabi lewat peristiwa Isra Mi'raj? Yang pertama ditampakkan dengan digunting. Apanya yang digunting? Bibirnya. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang khutbah min ummati. Kata Nabi, itu adalah berlaku terhadap khutbah, orang-orang yang ceramah, orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Ya'murunan nasa bil bir, dia menyuruh manusia untuk berbuat baik. Wa yansawna anfusahum, tapi justru dia melupakan dirinya sendiri. Di sini khutbah min ummatik itu bukan sebatas para penceramah, karena semua kita itu pasti minimal menyuruh kepada siapa? Minimal keluarga. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Habis itu apa? Wa ahlikum nara. Berarti kan kalau ada suami, ada orang tua, bapak, minimal menyampaikan kebenaran itu pada siapa? Istri dan anak. Ada orang tua yang nyuruh anaknya, nak ngaji ke masjid, nak salat malam jamaah di masjid. Orang tuanya
Kanan masjid, dia masuk kategori ini. Khutbah min ummatik. Ada yang bentuk siksanya dengan apa? Perutnya membesar dan disuapi batu. Siapa itu? Orang yang makan harta riba. Orang makan harta riba itu nanti bentuk siksaannya itu apa? Dia berenang di air itu. Kemudian di air itu ketika dia berenang dimasukkan ke pinggir. Ketika di pinggir, mulutnya dimasukkan dengan batu. Terus begitu. Ada yang seperti bibir unta. Kayak apa bibir unta, Pak? Ini hadis nih. Ra'aitu la tasriya qauman. Ini hadis dari Ahmad. Kata Nabi, aku melihat sekelompok kaum pada malam diisrakan. Lahum masyafir kama syafiril ibil. Mereka punya bibir seperti bibir-bibir unta. Waqad wukila bi imman ya'khudhu bi masyarifihim. Kemudian di tengah mereka ada seorang yang dipercaya menarik bibir tersebut. Thumma yaj'alu fi afwahim sarhan minan nar. Kemudian ke mulut mereka dimasukkan batu dari neraka. Yakhruju min asafihim, yang batu itu kemudian keluar dari bawah, dimasuk lewat perut. Kemudian karena batu itu panas, maka perutnya tidak mampu menahan, maka batu kemudian keluar dari arah belakang. Ditanya, siapa itu? Ani, yang makan harta anak yatim. Makanya makan harta anak yatim, kata Allah, Pak, alladzina la ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak makan pada kenyataannya kecuali yang mereka makan di perut mereka itu apa? Neraka. Makanya kemudian bentuknya batu besar dimasukkan keluar dari duburnya karena saking panasnya. Nanti sembuh, masukkan lagi terus begitu. Makanya kita hati-hati dengan harta anak yatim. Maka kalau diundang acara tahlilan, pastikan yang ditahlil itu sudah meninggal. Ya, benar. Kalau diundang tahlilan, pastikan yang ditahlili sudah meninggal. Yang kedua, kalau ada makan-makannya di acara tahlilan itu, Pak, jangan cari dulu, cari tahu apa ada anak yatim apa enggak. Karena kalau ada anak yatim, kita khawatir apa itu harta milik orang tua, milik suaminya atau milik bapaknya yang kemudian dipakai untuk biaya tahlilan. Ketika biaya tahlilan diambilkan dari harta waris, maka di situ harta waris milik anak yatim, dan anak yatim belum boleh diajak untuk ngomong. Artinya anak yatim nggak bisa dimintai. Nah, boleh nggak harta sebagian dari milik ayahmu ini dipakai untuk biaya tahlil? Anak yatim itu disebut dengan yatim itu apa? Bifaqdil abi, ketika kehilangan bapak. Jadi kalau ada anak yang disebut dengan yatim, kehilangan bapak. Kalau kehilangan ibu itu enggak disebut yatim. Disebut apa? Tidak ada piatu dalam Islam. Adanya yatim saja. Enggak ada piatu. Maka kalau mau santunan yatim itu yang murni yatim. Kenapa dikatakan yatim? Karena ketika bapaknya meninggal, selama ini yang mencari rezeki lewat jalur bapak itu terputus. Makanya kemudian tidak ada yang bisa untuk apa? Mencari nafkah. Maka proses mencari nafkah dari seorang ibu itu, ini yang kemudian membutuhkan bantuan, disebut dengan yatim. Kalau kehilangan ibu, rezeki yang selama ini berjalur lewat bapak tidak terputus. Jadi kalau benar-benar santunan yatim, maka yang yatim itu hanya yang kehilangan bapak. Makanya sampai Nabi memuji dengan apa? Siapa, kata Rasulullah, apa? As-sa'i 'alal armala, siapa yang berusaha menafkahi janda. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Ibu-ibu tolong jangan didengar hadis ini khusus untuk kaum bapak dulu. Saya bacakan hadisnya. As-sa'i 'alal armala, kata Nabi, siapa yang berusaha untuk menafkahi janda. Janda yang mana yang dinafkahi? Janda muda. Lah benar, kalau janda tua itu dia sudah punya anak.
maka tanggung jawabnya ditanggung sama siapa? Anak. Ini yang harus dinafkahi itu janda muda yang dia masih punya anak kecil, ada anak yatim yang tidak punya lagi sandaran hidup, maka di situ kemudian jadikan nafkahi. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah, kal mujahidi fi sabilillah, pahalanya seperti orang yang berperang, berjihad di jalan Allah selama dia menafkahi janda. Wa kalladhi yasumu minan nahar, dan pahalanya seperti orang yang berpuasa sepanjang hari selama dia menafkahi janda. Wa kalladhi yaqumu minal lail, dan pahalanya setara dengan orang yang qiyamul lail sepanjang malam selama dia menafkahi janda. Makanya kalau mau nikah cari janda. Janda ada miskin. Kalau yang kaya ya saya juga pengen. Para jamaah rahmati Allah, jadi ini gambaran bentuk-bentuk siksa yang ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain waktu kita bahas. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang binatang itu juga makhluk Allah, yang binatang itu bisa mendengar siksa kubur. Kemudian apakah manusia bisa mendengar? Maka nanti akan kita bahas. Ini hadis yang pertama tentang bahwa siksa kubur itu nyata ada, dan siksa kubur ini berlaku untuk seluruh manusia. Tapi kemudian yang mendengar itu adalah binatang. Bikholnya Rasulullah pernah mendengar siksa kubur. Bikhol itu apa? Ya, perpaduan antara kawin silang kuda sama keledai. Lahir namanya bikhol. Jadi tidak besarnya nggak seperti kuda dan kecilnya nggak seperti, maka disebut dengan bikhol. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haiti libani Najjar ala baghlati. Suatu ketika Rasulullah itu berada di kebun milik Bani Najjar. Nabi berada di atas baghlah, di atas bighal. Wa nahnu ma'ahu, dan kami bersama dengan Rasulullah. Idh hadat bihi faqadat tulqihi. Wa idh akbaru sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Di kebun itu ada kuburan. Ada 6 kuburan, ada yang mengatakan ada 5 kuburan, ada yang mengatakan 4 kuburan. Qala kadza kana yaqulu Jurairi, faqala man ya'rif ashab hadzal aqwa. Ditanya, siapa yang tahu ini kuburan siapa? Faqala rajul ana. Qala famata mata haula. Qala matu fil isyraq. Faqala inna dhulumatu batala fi quburiha. Ditanya, ini siapa ini? Ada seorang sahabat yang mengatakan, aku tahu ya Rasul. Siapa yang mati ini? Maka kemudian mereka mengatakan, qala matu fil isyraq. Mereka mati itu dalam kondisi berbuat syirik. Maka inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini tubatala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini umat ini, kata Rasulullah, itu disiksa di dalam kuburnya. Jadi siapa yang bisa mendengar di sini? Bighal. Artinya binatang itu bisa mendengar. Makanya kemudian kata Nabi, ini tubtala. Tubtala itu apa? Ibtala, diuji. Artinya di dalam kubur orang ini sedang disiksa. Maka Rasulullah mengatakan, "Falaula alla tadafanu la da'utullah ayyusmi'akum min adzabil qabr." Ini kata Nabi, kalau seandainya manusia tidak akan dikubur, aku minta kepada Allah agar Allah memperdengarkan siksa kubur. Makanya dikuatkan di sini binatang itu juga bisa mendengar, karena binatang itu juga bagian dari umat manusia atau dari umat. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-An'am, wa ma min dabbatin fil ardi wa la yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Kata Allah, tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya illa umamun, kecuali juga
umat. Makanya Allah katakan di surah Al-A'raf ayat yang ke-34, walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada ajalnya, ada batas. Siapa yang dimaksud dengan umat di situ? Seluruh makhluk hidup. Karena seluruh makhluk hidup itu nanti pasti ada titik akhirnya, namanya ajal. Hanya ada yang panjang ajalnya, titik akhir nanti hari kiamat. Itu siapa? Bangsa iblis, bukan jin. Kalau jin itu apa? Ya kayak manusia, kayak biasa. Kalau jin, karena jin itu ada yang beriman. Yang beriman ini seperti kehidupan manusia. Yang disebut dengan iblis itu siapa? Nih, apa bedanya setan sama iblis? Ya, iblis lebih dahsyat, setan lebih. Nah, simpelnya gini, syaitan itu apa? Sifat yang melekat. Jadi bukan makhluk kalau setan itu. Setan apa? Sifat. Sifat setan ini melekat kepada bangsa jin, maka kemudian menjadi apa? Jin yang kufur kepada Allah. Maka jin yang kufur ini yang menjadi iblis. Jadi iblis itu adalah jin yang kufur, kafir, melanggar perintah Allah, maka disebut dengan iblis. Coba jangan buka di surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah berfirman, surah yang ke-18 ayat yang ke-50. Ini Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisan. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami, kata Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu? Ya ini, kana minal jinni. Iblis itu adalah bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbi, yang mereka mendurhakai perintah Allah. Jadi iblis itu dari bangsa jin. Kalau syaitan itu sifat yang melekat, bisa jadi melekat kepada jin disebut dengan iblis, dan bisa jadi melekat pada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati annas. Makanya kemudian kata tafsir Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, illa umamun amsalukum, kecuali itu adalah umat seperti kalian, yaitu seperti manusia. Makanya apa kata Ibnu Abbas? Yuhsyaru kullu syai'in hatta dzubaba, dikumpulkan, dibangkitkan semua makhluk nanti pada hari kiamat, hatta dzubab, sampai lalat pun juga akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Jangan jadi pikir yang dibangkitkan hanya apa? Manusia. Lalat saja itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Kenapa? Karena lalat juga makhluk hidup, bagian dari umat, dan nanti akan dikisos. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad sama Muslim. La tu'addunnal huquqa ila ahliya yaumil qiyamah. Ini jadi motivasi hidup, biar hidup kita tuh tenang. Apa kata Nabi? La tu'addunnal huquqa ila ahliha, sungguh semua hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Makanya yang kita anis gak kelem bayar utang, tenang, nanti di padang mahsyar pasti dibayar. Makanya seorang mukmin tenang sudah, takih aja sudah dengan cara yang baik. Kalau dia mengelak, gak ada niatan untuk membayar utang, ya sudah, nanti takih pada gak usah ditakih sih, mesti apa? Mesti balik. Cuma baliknya berubah apa? Kata Rasulullah, man mata
barang siapa yang mati wa alaihi dainun, sedangkan dia masih punya hutang apa, maka nanti pahalanya yang akan membayarnya laisa sama dinarun wala dirhamun, karena nanti di padang mahsyar sudah tidak ada namanya dinar sama dirham. Makanya bagi orang beriman, semua perkara-perkara yang nggak selesai di dunia, bagi orang beriman itu akan merasa nyaman, tenang. Kenapa? Karena pasti nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Hatta yuqada lisyati al-jalha minasyati al-qarna, sampai kata Nabi, kambing yang bertanduk pun itu akan dikisos terhadap perbuatannya dengan tanduknya pada hari kiamat terhadap kambing yang tidak bertanduk. Loh, kambing saja dikisos, apalagi apa? Manusia. Di hadis yang lain, ini hampir sama, yuqadallahu baina khalqi al-jinn wal insi wal bahaim. Allah menegakkan pengadilan, Allah menghakimi di antara seluruh makhluknya, mulai dari bangsa jin. Berarti jin itu juga nanti akan akan ditegakkan kisos, bangsa jin sama. Kemudian siapa lagi? Wal ins, bangsa manusia, wal bahaim, dan juga binatang. Wa innahu la yaqidu yawma idzal jama' min al-qarna hatta idza lam yabqa tab'atun 'inda wahidatil ukhra qala Allah kunu turaba. Sampai binatang, kambing pun akan dikisas. Ketika sudah nggak ada lagi yang mau dikisas, selesai semua urusan binatang ini, kunu turaba. Allah berfirman, wahai seluruh makhluk atau seluruh binatang, jadilah kalian tanah. Selesai urusannya, habis itu gak dibangkitkan lagi. Yang masih tersisa apa? Nah, yang tersisa itu tinggal manusia. Orang kafir melihat peristiwa-peristiwa itu, maka orang kafir menginginkan seperti apa yang Allah perbuat terhadap binatang. Jadi orang-orang kafir yang mau calon-calon neraka, dia ngomong, ya Rabb, silahkan dikisas, silahkan diadab, kalau mau diambil A, silahkan ambil H. Tapi selesai itu, ya Rabb, tolong jadikan kami juga apa? Tanah. Maka orang kafir berkata di surah Al-Kahfi, ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu hanya sebuah harapan. Baik, jadi siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu murni, dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dan memperlihatkan kepada binatang. Pertanyaannya, mengapa tidak Allah tampakkan siksa kubur itu kepada manusia? Ya, makanya tadi hadisnya kan apa? Kata Nabi ini, laula antadafanu, sekiranya kalian manusia tidak akan dikubur, la da'autullah, aku akan berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum, untuk Allah memperdengarkan kepada kalian, min azabil qabri, dari azab kubur, alladzi asma'u minhu, yang aku mendengarnya. Jadi yang bisa mendengar siksa kubur itu hanya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar. Kemudian siapa lagi? Binatang mendengar. Tapi kenapa kok umatnya Nabi Muhammad tidak bisa mendengar siksa kubur? Kenapa kira-kira? Ada 3 hujjah, ada 3 alasan. Kenapa yang mendengar siksa kubur itu hanya Rasulullah, sedangkan umatnya tidak bisa mendengar? Thumma aqbala alaina biwajhi, kemudian Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi Rasulullah itu apa? Menoleh kepada para sahabat. Faqala ta'awwadu billah min adzabil nar. Kata Nabi, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Qalu na'udzu billah min adzabin nar. Ya Rasul, kami minta perlindungan kepada Allah ya Rasul dari azab neraka. Faqala ta'udzu billah min adzabil qabr. Jadi Nabi itu ketika menyampaikan ini, seandainya kalian tidak akan dikubur, artinya mati isticarno kayak apa? Di mana kalau enggak dikubur itu? Di Bali, tapi enggak semua, di Bali sebagian saja. Ada pohon namanya trunyan. Tru itu bahasa Inggris,
itu tri, pohon. Nyan itu minyan. Maka dengan pohon trunyan. Pohon yang mengeluarkan apa? Aroma kayak minyan itu. Makanya ketika jenazah diletakkan di bawahnya, itu jenazah membusuk hancur, tapi aroma itu tidak keluar dari area kubur itu. Busuknya itu tidak keluar. Kenapa? Tersedot sama pohon itu, namanya trunyan. Maka kemudian apa? Rasulullah itu apa? Kalau tidak dikubur, aku pengen juga kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar. Coba Pak, kalau bisa mendengar siksa kubur, kira-kira ada nggak orang yang mau nonton bola? Ada nggak orang yang apa? Tahun baru. Saya yakin semua orang itu hanya di masjid, ya Pak. Bayangkan, lagi mau apa? Lagi bakar jagung. Kemudian terdengar siksa kubur, masih mentolong nggak makan jagung ini. Ya Allah, apalagi kemudian dicek, iki kuburan sopo sing teriak-teriak, tiba isi keluarganya, ya Allah. Makanya kemudian kata Nabi, karena kalian itu dikubur, maka apa? Aku nggak pingin berdoa agar kalian bisa mendengar siksa kubur. Cek cukup aku saja, kata Nabi, yang mendengar siksa kubur. Makanya Rasulullah minta, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Itu yang pertama. Makanya di hadis dikatakan apa? Ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Kata Nabi, jaga dirimu dari api neraka bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan apa? Sebiji kurma. Fa in lam tajid, kalau enggak dapat sebiji kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka jaga dirimu dari api neraka dengan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya ada seorang sahabiah namanya Aisyah, itu pernah bersedekah, yang disedekahkan tadi apa? Sebiji kurma. Ini sahih. Makanya ibu-ibu, sampai ada ini khusus untuk ibu-ibu. Rasulullah mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, la tahtakiranna jaratun li jaratiha walau firshin nasyatin. Nanti sampaikan kepada istri bapak. Wahai para wanita, kata Nabi, la tahtakiranna, janganlah kalian meremehkan, janganlah kalian menghinakan, janganlah kalian merendahkan jaratun li jaratiha, terhadap tetangganya, walau firshin nasyatin, walaupun tetangga itu hanya sedekah dengan seteklik kaki kambing. Jadi ada tetangga bawa mangkok, apa kalau kambing itu dimasak apa biasanya? Kuli Pak. Tapi yang ada kuah. Kuli yang ada kuahnya. Nah, guli, ternyata kuahnya banyak. Ketika sampai di rumah diserok sama jenengan, yang terangkat hanya Pak, ya setang kaki kambingnya Pak, ujung kakinya. Kata Rasulullah Pak, la tahtakiranna, jangan kau rendahkan itu. Jadi siapapun, mau sedekah apapun, jangan pernah rendahkan sedekah yang dilakukan oleh orang kepada kita. Benar. Belajar untuk apa? Membahagiakan. Ada benar, saya kadang dikasih jajan, tak tahu isinya hanya 2, tak bawa pulang. Bahagiakan. Kenapa? Karena ketika ada orang memberi, kemudian jenengan terima dengan baik, itu apa perasaan orang yang ngasih? Senang. Apalagi kemudian ditambah dengan doa, itu apa? Jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Oh subhanallah. Sama kayak bapak lah itu, apa? Dapat nasi Jumat itu, Jumat berkah itu. Itu kan senang. Walaupun ketika dibuka sampai di rumah, Pak, lebih enak masakan yang di rumah. Kenapa kok kita masih makan? Ya karena membahagiakan. Makanya Rasulullah mengatakan ada 5 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Pertama, sururun adkhalahu ala muslimun, yaitu apa? Ala muslimin, kebahagiaan yang dia masukkan ke dalam hati seorang muslim. Makanya jangan remehkan apa? Sedekah walaupun hanya sebiji kurma. Jadi lihat kalau lagi umrah itu,
Setiap mau masuk Masjid Nabawi, keluar dari Masjidil Haram, itu banyak orang yang naruh kardus itu isinya apa? Kurma, ditaruh di atas, itu nggak ada yang jaga. Agar apa? Orang tuh mengambil dan di situ bernilai sedekah. Makanya Aisyah pernah kedatangan seorang wanita. Kata Aisyah, "Ja'atni imra'atun wa maha ibnatani fa as'alatni an syai'." Kemudian kata Aisyah, datang ke rumahku, ini Aisyah yang cerita, seorang wanita. Kemudian wanita ini membawa 2 anak perempuannya. Fasalatni, kemudian di rumahku perempuan itu minta sesuatu. Kemudian apa? Falam tajid syai', aku tidak mendapati apa-apa, kata Aisyah. Itu menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah, kehidupan Aisyah itu sangat apa? Sangat sederhana, Pak. Nggak ada makanan apa-apa yang ada di situ. Illa tamratin wahidah. Yang aku dapati itu hanya 1 biji kurma. 1 biji kurma. Sedangkan yang datang itu seorang wanita bawa 2 anak perempuan. Terus ya apa ini? Kalau kita kan mesti mengatakan apa? Ngapunten, nggak punya apa-apa. Kenapa? Malu kalau kita hanya kasih apa? Sebut juga kalau Aisyah memang punyanya hanya itu, dikasih. Kemudian apa? Fa'akbalat, dia terima itu. Fa'akhadat, dia ambil dan dia terima. Kemudian apa? Fasyaqqaha bi'itnatain, kurma tadi itu dibelah jadi 2, kemudian diberikan kepada anaknya. Walam ta'kul, sedangkan ibunya tidak makan. Jadi bayangkan 1. Habis itu kemudian apa? Beliau keluar, pulang minta izin kepada Aisyah untuk pulang. Setelah itu kemudian apa? Fadlakhani Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah masuk. Jadi Nabi itu pulang kembali ke rumah ketika tamu baru saja pergi. Aisyah cerita tentang peristiwa itu, maka Rasulullah mengatakan begini, "Manibtala minal banat", bersyukurlah yang punya anak perempuan. Kata Nabi, siapa yang diuji dengan anak perempuan, fa ahsana ilaihin, kemudian dia berbuat baik dengan anak perempuan, kunna sitran lahu minan nar, anak perempuan itu akan menjadi tameng orang tua dengan api neraka. Jadi bersyukur yang punya anak perempuan minimal 3. Kalau 1 hadisnya berbunyi 3 ya. Hadisnya apa? Man kana lahu 3 banatin, kata Nabi, barang siapa yang dia punya 3 anak perempuan. Apa tugasnya orang yang punya anak perempuan? Ada 4. Pertama, wa'ad amahunna, anak perempuan itu engkau kasih makan. Wasaqahunna, engkau kasih minum. Wakasahunna min jidatihi, dan engkau belikan anakmu pakaian dari hasil jeripayahmu. Wasabarahun, dan bersabar dengan itu. Kunna lahu sitran minan nar, 3 anak perempuan itu akan menjadi tameng orang tua dengan neraka. Artinya orang tua itu akan masuk surga kalau dia punya 3 anak perempuan. Ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau 2 ya Rasul? Kata Nabi, 2 pun juga boleh. Tapi siji gak ditakoni. Maka yang masih 1 nambah dulu. Jadi minta perlindungan dari apa? Dari api neraka yang pertama. Yang kedua apa? Minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Ya Rasul, kami sudah minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nabi melanjutkan, apa kata Rasulullah? Ta'awwad billah min kemudian ta'awwadu billah minal fitan. Kata Nabi, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik fitnah itu yang tampak ataupun fitnah yang menyerang bagian hati, yaitu fitnah yang tidak tampak. Qalu na'udzu billah min fitnati ma dhahara minha wa ma batan. Qala ta'awwad billah min fitnatid dajjal. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi makanya Rasulullah menganjurkan kita apa?
Di hadis dikatakan, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir. Kalau bapak ibu sudah selesai dari tasyahud akhir, falyata'awwadz billah min arba'ah. Ya, ini hadisnya arba' itu. Kita diminta oleh Nabi berlindung dari berapa? Pertama 4 kan tadi. Pernah apa tadi? Dari siksa neraka. Habis neraka apa? Kubur. Habis kubur apa? Fitnah. Yang keempat apa? Dajjal. Makanya Rasulullah mengatakan kalau habis dari tasyahud akhir minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang kita kenal dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dulu, jahannam, karena ini hadisnya azab an-nar. Yang kedua habis jahannam apa? Qabri. Habis kubur fitnatil mahya wal mamat. Fitnah mahya, hidup itu apa? Fitnah kehidupan itu apa? Fitnah menjelang kematian. Dimudahkan oleh Allah untuk apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menjaga tauhidnya dari godaan syaitan. Karena Nabi mengatakan apa? Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan anna syaitan itu paling semangat menjerumuskan manusia di saat sakaratul maut. Makanya sesama setan itu ngobrol. Apa kata setan? Tan, jadi setan nih. Ada dunakum hada, kesempatanmu hanya hari ini. In fatatkumul yaum lan tadillu ba'dal yaum. Kalau hari ini engkau lepas tidak bisa menjerumuskan hamba Allah ini, maka engkau tidak punya lagi kesempatan. Makanya kan Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ayyatakhabbatal syaitanu 'indal maut. Hafal doa ini? Belum? Nanti kalau sudah mendekati wafat, meninggal, ini hafalkanlah. Iya, itu dahsyat doanya itu. Rasulullah minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari disesatkan syaitan di saat aku sakaratul maut. Itu Nabi, itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi sama Imam Ahmad. Kalau pakai bahasa Arab, Allahumma inni a'udzubika min ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Kemudian apa? Fitnah Dajjal. Qalu na'udzubillah min fitnatid Dajjal. Kemudian di sini juga apa? Dikatakan sama Rasulullah, kenapa, apa hikmahnya Nabi itu tidak minta kepada Allah untuk diperdengarkan siksa kubur? Ada 3 hikmah. Yang pertama, untuk menutupi aib si mayit dan aib keluarganya. Coba bayangkan, ada orang yang kemudian apa? Disiksa, dikubur, diperdengarkan. Gimana perasaan orang yang hidup? Makanya ini, jika semasa hidup misalnya tersebut memiliki kedudukan atas cara ini yang tampak ada orang yang saleh, namun ternyata manusia mengetahui bagian diazab dalam kuburnya, tentunya akan menjadi aib si mayit tersebut di dunia. Ya khawatir gitu. Contoh apa? Kiai masuk rokok, disiksa kubur, itu kan gak enak Pak. Kalau maling disiksa kubur sudah Pak, ya orang mengenalnya sudah itu dulu. Ini pernah terjadi dan ini kisah nyata. Yang cerita itu Ustaz Zulkarnain itu kejadiannya kalau nggak salah di Palu, apa di daerah Palembang. Kejadian nyata, ada kiai, tokoh masyarakat yang kemudian semua orang mentokohkannya, menganggap ya memang menjadikan kiai itu ditokohkan. Ketika proses meninggalnya itu sudah sakaratul maut, itu sulit. Kemudian di saat sudah dikuburkan, penggalian kubur juga berat. Sudah selesai dikuburkan, sudah selesai pulang sudah. Kemudian besok paginya orang itu biasanya ke pasar itu pakai ini, kalau zaman dulu masih pakai apa? Kuda itulah yang ada apa namanya? Dokar itu. Lewat daerah kubur itu. Dokar itu apa? Belum cerita itu. Kemudian ketika melewati kubur di pagi hari, ini kan sudah dikuburkan, pagi harinya mau ke pasar orang, ketika melewati kubur itu kuda itu meronta, nggak mau lewat kubur itu, Pak.
Ini nyata kejadian ini. Jadi kuda itu apa? Berhenti dan nggak mau melewati kubur itu. Berarti kuda itu apa? Mendengar. Sampai pada akhirnya, padahal kubur yang terbaru itu hanya kuburan dia. Selebihnya sudah biasa lewat situ, nggak ada masalah. Tapi ketika orang yang ini meninggal, kuda itu nggak mau lagi lewat. Akhirnya kemudian sudah kuda itu dicarikan jalan yang lain, walaupun harus lebih jauh. Setelah itu dicari apa sebabnya. Ternyata kiai itu, ulama itu hanya dia berkedok keulamaannya, sedangkan di luar dia sering menipu umatnya untuk menjual tanahnya dengan harga yang murah. Kenapa? Dengan alibi nang kiai. Artinya dia mafia tanah tapi berkedok. Ini kalau ditampakkan berarti kan menjadi aib. Makanya kenapa Nabi minta kepada Allah untuk tidak diperdengarkan agar aib itu tidak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah tidak menampakkan siksa kubur? Karena ini, karena tidak akan ada orang yang berani untuk memakamkan saudaranya yang meninggal. Ya gak malu kawan ya, kating lagi gali kubur, kubur jangan bagian gali di sebelahnya apa? Teriak minta tolong itu Pak. Siapa yang mau gali kubur? Itu nyata. Makanya kata Nabi, laula antadafanu, sekiranya kalian tidak akan dikubur, lada'utullah ayyusma'akum min adabil qabr. Aku akan minta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksa kubur. Karena kita semuanya akan dikubur, maka Rasulullah kemudian tidak mau kalau mendengar. Bayangkan Pak, lagi gali kubur, kemudian kuburan yang di sebelahnya sedang disiksa. Makanya kan tidak boleh kuburan muslim itu bercampur dengan kuburan kafir. Imam Syafi'i itu melarang. Kenapa? Karena orang muslim nanti akan terganggu dengan siksaan orang kafir di dalam kuburnya. Nggak boleh. Kecuali kondisi darurat. Darurat itu apa? Tidak ada lahan lagi kecuali hanya lahan itu yang memang untuk dipakai menguburkan. Karena masalahnya milik umum. Harusnya dipisahkan. Dipisahkan dengan apa? Batas. Ada batas, ini kuburan kafir, ini kuburan muslim. Di area ini bagus banget. Di tentara angkatan udara ini. Memang satu komplek, tapi dipisah. Ini area kuburan kafir, ini area kuburan muslim. Karena area kuburan muslim nanti kalau digabung dengan orang kafir, mereka akan terganggu. Kecuali darurat. Kemudian ini Abu Abdullah Al-Qurtubi beliau mengatakan, para ulama kita menjelaskan hadis ini, sesungguhnya jin dan manusia tidak mendengar adab kubur. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, seandainya kalau bukan karena kalian saling memakan, artinya saling menguburkan, maka apa? Allah Ta'ala menyembunyikan azab kubur dari kita sehingga kita bisa memakamkan. Karena hikmah dan kelembutannya. Hal ini disebabkan rasa takut yang meliputi manusia jika mendengar, sehingga mereka tidak berani untuk ke pemakaman. Yang ketiga, kenapa orang itu tidak bisa mendengar siksa kubur? Sebagai ujian keimanan bagi manusia untuk beriman terhadap hal-hal yang gaib. Kalau ada orang yang mau siksa kubur, makanya ada orang sampai berani bunuh diri. Kenapa? Menganggap mati itu sudah apa? Selesai. Karena ini perkara yang gaib, maka yang percaya itu hanya siapa? Orang yang beriman. Makanya orang beriman itu jelas Allah katakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, konsep keimanan itu pertama jangan kepada yang gaib, tapi kepada yang batin, yang gaib. Karena Allah itu apa? Gaib. Malaikat itu gaib. Pahala itu gaib. Dosa coba pahala itu tanpa Pak. Maka insya Allah orang itu pasti akan berlomba-lomba ke masjid. Nggak usah jauh-jauh lah. Saf pertama siapkan 100 ribuan. Saf pertama. Saf yang kedua 50. Saf yang ketiga 25. Saf yang keempat 5.000. Untuk sholat subuh saja coba. Jangan umumkan di grup. Nyoba.
Datang apa enggak? Datang. Sof mana yang diisi pertama? Kenapa? Karena zahir tanpa. Padahal kata Nabi jelas loh, man apa rakaatul fajri, 2 rakaat qobliyah subuh, belum subuhnya nih qobliyahnya itu lebih baik daripada dunia. Dan tapi itu kan apa? Oh kak, ya kak teman-teman percaya juga. Makanya yang percaya itu hanya siapa? Orang beriman. Makanya di sini sebagai bentuk ujian, apakah orang itu percaya tentang adanya siksa kubur ataukah mereka tidak percaya? Ada Muslim. Ini kalau nggak salah apa ya? Ada satu kelompok itu yang tidak percaya tentang adanya siksa kubur. Kenapa nggak percaya? Karena tetap walaupun katanya kubur itu mengimpitnya, tapi pada kenyataan ketika kubur itu digali, ya tetap kan? Coba ada orang dikubur sudah beberapa hari, habis itu kemudian ada kasus mau diotopsi itu kan digali. Apakah kemudian kuburannya langsung nempel begitu? Kalau katanya kubur itu nah, terus yang dihimpit itu apanya? Jasadnya apa ruhnya? Ruhnya kan di aliyin. Iya ya, terus akhirnya kemudian dia nggak percaya itu. Sekarang jenengnya apa? Masa kubur orang kita sudah mati. Makanya ini bagian ujian terhadap orang yang sudah beriman, dan ini bagian kita orang beriman yakin kalau siksa kubur itu ada. Masih ada pembahasan insyaallah nanti lanjutnya. Majid itu bisa mendengar perkataan orang hidup apa tidak? Insyaallah lain waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16